di lock upnya di berapa tahun, apakah koinnya bisa digunakan sebelum masa lock up selesai, atau memang harus nunggu dulu masa lock up selesai baru bisa digunakan koinnya ya. Oke. Halo sobat pioneer, selamat datang kembali di channel P Network Update ini teman-teman. Teman-teman, ini ada update terbaru lagi ya, P Network Mining Page Overview katanya. Ini sebetulnya updatean membahas mengenai halaman overview di sini teman-teman ya, di sini nih ya. Ini membahas mengenai ini secara detail gitu ya. Ini langsung diarahkan ke YouTube. Jadi kalau kita klik Learn More, diarahkan ke YouTube langsung dan membahas di YouTube-nya membahas ini teman-teman ya. Ini ya. Ini apa ya, ini apa dijelaskan secara detail di YouTube-nya Core Team teman-teman ya. Nah, jadi belum update, ada updatean yang sepertinya mengenai Open Mainnet atau KYC lainnya teman-teman ya. Updatean terakhir memang yang kedua terakhir sangat penting, yaitu KYC dan Mainnet Checklist. Ini hanya updatean mengenai mining phase overview teman-teman ya. Ini bagus juga untuk kita pahami. Ini kalau kita learn more langsung diarahkan ke YouTube-nya dari Core Team teman-teman. Nah teman-teman, kita akan membahas lagi mengenai migrate yang sudah saya bahas di konten sebelumnya ya teman-teman. Ini ada nah, memang kebanyakan masalahnya yang berkomentar di kolom komentar sih itu sepertinya memang sudah lolos KYC kebanyakan ya. Jadi poin 1 sampai 7-nya sudah lolos, tetapi memang di migrasinya saja yang memang terkendala teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk proses migrasi ini ada seorang yang berkomentar di kolom komentar, katanya bang, proses migrasi itu lama tidaknya itu dipengaruhi oleh settingan penguncian kita katanya ya, yang di sini nih teman-teman. Saya pun belum bisa membuktikannya karena memang saya ini sudah kadang di lock up di 3 tahun teman-temannya 100%. Jadi memang ini belum bisa saya uji coba karena setelah KYC ternyata setelah poin 1 sampai poin 7-nya terchecklist, terverifikasi lolos, ini teman tidak bisa dirubah ya. Saya pun tadinya ingin merubah nih, saya robah di 2 minggu misalnya nih, akan cepatkah proses migrasinya atau memang sama saja. Ternyata mau saya coba teman-teman, ini tidak bisa dirubah ya. Ini harusnya di sini ada tab konfirmasi perubahan seharusnya nih. Dulu ya sebelum lolos KYC saya pernah merubah-rubah ini, itu bisa ya. Tapi sekarang tidak ada tab untuk konfirmasi perubahan teman-teman, di sini tidak ada ya. Nah saya coba klik ini, siapa tahu berubah tersimpan. Nah ternyata memang tidak bisa teman-teman, bisa dijelaskan ya, katanya sudah berkomitmen. Jadi kita sudah berkomitmen ya. Jadi intinya kita sudah berkomitmen di penguncian ini ya, dan tidak bisa dirubah katanya setelah sebelum ya. Bisa dirubah nih setelah nih ya, setelah saldo mainnet awal didorong. Jadi maksudnya mungkin kalau saya tangkap ini bisa dirubah si penguncian ini kalau setelah dimigrate. Ini menurut tangkapan saya ya, tapi silahkan koreksi apabila memang penjelasan saya kurang tepat ya. Nah teman-teman, jadi memang intinya untuk penguncian ini berpengaruh apa tidaknya terhadap lama tidaknya proses migrasi, ini saya tidak bisa membuktikan ya. Bagi kalian yang sudah berkomentar, terima kasih masukannya. Nah bagi kalian yang memang belum lolos KYC nih, silakan kalian bisa buktikan ya, kalian locknya di durasi yang tidak begitu panjang, di 2 minggu saja misalnya. Nah nanti setelah lolos KYC kita lihat apakah memang betul gitu ya, berpengaruh nih lamanya penguncian kita terhadap lama tidaknya proses migrasi ya. Jadi memang setelah lolos KYC poin 1 sampai poin 7-nya terchecklist hijau teman, memang tidak bisa dirubah ya, saya jelaskan ya. Tidak bisa dirubah sebelum saldo awal mainnet didorong. Jadi kemungkinan besar setelah migrasi baru bisa di setting lagi ya. Bukan ini kembali lagi ke awal teman. Kalau kita kurangi lagi, tetap
kita reload misalnya atau kita konfirmasi ini tetap ini balik lagi ke awal ya. Kita tidak bisa langsung ke awal lagi. Jadi terima kasih yang kalian sudah berkomentar di kolom komentar mengenai migrate kemarin ya teman-teman ya. Jadi intinya ya kalau seperti saya nih sudah terlanjur di 3 tahun dan 100% pula, ya pilihan lainnya adalah tidak ada pilihan lain selain bersabar ya untuk menunggu proses bisa dimigrasi ya teman-teman. Jadi ya gimana lagi ya. Nah ini ternyata memang saya mau buktikan tadinya gitu ya, saya mau buktikan ini saya robah settingan pengunciannya di 2 minggu, ternyata tidak bisa teman-teman. Jadi saya simpulkan kalau yang sudah lolos KYC kemungkinan settingan pengunciannya tidak bisa dirubah, sehingga kalau memang ini berpengaruh proses migrasinya ini dipengaruhi oleh lama tidaknya kita penguncian di settingan penguncian, itu kita tidak bisa membuktikan ya apakah memang betul berpengaruh nih sistem durasi penguncian kita terhadap lamanya juga proses migrasi ini. Saya tidak bisa membuktikan ya, tapi kan saya yang belum lolos KYC silahkan boleh coba teman-teman. Misalnya nih ya belum lolos KYC ini lagi pending lagi nunggu nih, silahkan kalian robah settingan pengunciannya di 2 minggu saja dulu untuk membuktikan kalau memang proses migrasi ini dipengaruhi oleh durasi penguncian koin kita ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja informasi kali ini. Memang updatean kali ini tidak begitu hanya biasa saja ya, ini menjelaskan secara detail halaman overview dari aplikasi Bima ini kita teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah berkomentar di kolom komentar. Silahkan lagi nih lebih banyak lagi berkomentar, terutama nih saya tunggu ya komentar dari pionir yang sudah lolos KYC nih ya, sudah dimigrasi pula dan sudah bisa menggunakan koin-koinnya nih untuk barter atau untuk berbelanja mungkin ya di ekosistem peer to peer mungkin. Nah silahkan berkomentar nih biar ini menjadi motivasi untuk kita semua yang lagi nunggu KYC, lagi nunggu migrate gitu ya. Silahkan yang baru yang sudah lolos KYC sudah di migrate, di pengalamannya apakah memang betul bisa digunakan peer to peer ya selama masa penguncian di awal, ataukah memang selama masa penguncian ini kita tidak bisa menggunakan koin kita ya. Silakan berkolom komentar teman-teman ya. Karena misalnya di sini nih seperti saya kan, saya di lock up-nya 3 tahun nih teman-teman. Nah di sini. Nah apakah setelah migrate ini bisa digunakan walaupun sebelum 3 tahun, atau memang harus nunggu dulu selesai ini 3 tahun baru bisa digunakan koin-koinnya? Ini saya masih agak bingung juga ya. Dan memang belum ada pengalaman di sana. Nah silakan kalian yang sudah lolos KYC, sudah di migrate, di lock up-nya di berapa tahun, apakah koinnya bisa digunakan sebelum masa lock up selesai, atau memang harus nunggu dulu masa lock up selesai baru bisa digunakan koinnya ya. Oke, silahkan berkomentar di kolom komentar, kita diskusi aja, kita sharing aja, dan supaya kita saling memotivasi saja ya untuk lebih semangat lagi berkontribusi di video ini. Dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara subscribe tentunya, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.